Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Saudara-saudara, sebetulnya saya ingin sekali menyampaikan bahwa pada saat ini sebagai seorang dosen, Anda harus betul-betul mampu memberikan pendidikan karakter kepada mahasiswa Anda, atau Anda sebagai seorang guru harus mampu juga memberikan pendidikan karakter kepada anak didik Anda. Perlu diketahui bahwa setiap pelaksanaan ujian harian, kuis, dan ulangan ujian semester selalu ada yang berusaha untuk menyontek dan bekerjasama meskipun ada guru dan dosen yang mengawasi. Kemudian coba kita lihat masih banyak siswa atau mahasiswa yang jarang mengucapkan salam baik dengan sesama teman maupun dengan guru ataupun dosennya. Lalu masih banyak siswa ataupun mahasiswa yang jarang melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Nah, tentu saja ini sebetulnya dalam fenomena ini, guru dan dosen juga masih belum maksimal memberikan penguatan pendidikan karakter di dalam proses belajar mengajar. Lalu guru ataupun dosen juga masih jarang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam RPS ataupun dalam RPP yang dibuatnya. Nah, silakan saja tanya kepada Anda sendiri, apakah Anda sudah melaksanakan ini? Kalau sudah, ya bagus. Ini yang terjadi di dalam masyarakat, itu tawuran antar siswa ataupun antar mahasiswa yang luar biasa sering terjadi pada saat ini. Lalu amoral di sekolah juga sering terjadi. Anak-anak sering melakukan pergaulan terlalu bebas, kemudian clubbing, pergaulan malam, ini juga sering terjadi ya, seks bebas tentunya juga sering terjadi, hamil di luar nikah ini sering terjadi, pernikahan dini juga sering terjadi ya, narkoba. Nah, ini yang harus kita antisipasi, kalau tidak ya generasi kita akan sangat terganggu ya, baik itu kualitasnya maupun ya kompetensinya, karena narkoba ini sangat berbahaya bagi generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin masa depan. Lalu apalagi ini sering terjadi geng motor atau kebut-kebutan. Nah, kalau demikian, apakah perlu pendidikan karakter pada pembelajaran jarak jauh? Silakan saja Anda jawab sendiri. Yang jelas, pendidikan karakter itu merupakan amanat Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, yang merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pendidikan karakter itu sendiri merupakan suatu keniscayaan yang wajib dilakukan oleh setiap tingkat pendidikan. Baik, saya kira kita perlu juga mengetahui bahwa pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas itu menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan merangkap mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tentu saja bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sebetulnya apa yang maksud dengan pendidikan karakter tersebut? Pendidikan karakter merupakan pembentukan diri manusia secara utuh yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya. Ya. Pembentukan diri tersebut sebetulnya sudah menjadi tabiat atau kebiasaan yang tertanam pada diri seseorang. Pendidikan karakter itu sebetulnya suatu proses pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik secara individu dan sosial melalui kecerdasan berpikir secara sehingga itu nanti memiliki sikap dan perilaku positif yang menjadi jati dirinya. Oleh sebab itu, saudara, nilai-nilai karakter yang harus dikuasai atau dimiliki oleh para mahasiswa-siswa kita itu religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, dari ke-18 nilai karakter ini wajib dimiliki oleh para mahasiswa, termasuk sebetulnya wajib dimiliki oleh para dosen dan juga guru. Oleh sebab itu, ruang lingkup pendidikan karakter ini sebetulnya ada 4 ya. Kita lihat ada olah pikir di sana. Nah, di sini sebetulnya kita memang harus memiliki kecerdasan, kreativitas, inovatif ya,
dan juga berorientasi pada efek dan refleksi. Lalu olah hati ini sebetulnya kita siswa kita harus beriman dan bertakwa, tentunya jujur, amanah, ya, adil dan tanggung jawab. Kemudian juga olahraga. Nah, di sini tentu saja kita harus hidup bersih, hidup sehat, disiplin, dan sportif, tangguh, dan lain sebagainya. Kemudian olah rasa atau karsa, di sini kita harus ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, ya, gotong royong juga. Nah, kalau demikian pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh? Sebetulnya saudara, kita sekarang ini kan masuki era new normal, tapi kita masih menghadapi pandemi COVID-19, makanya kita sebetulnya harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, apalagi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa untuk semester depan perguruan tinggi itu akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk di UNL itu sampai selamanya itu 40% kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring dan sisanya pembelajaran tatap muka di kelas. Saudara, berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 sebetulnya pasal 31 itu tentang pendidikan jarak jauh menjelaskan bahwa PJJ itu merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, secara legal formal, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu nomor 109 tahun 2013 pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan PJJ itu sendiri adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi sebetulnya kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, ya, dan juga memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Nah, tentunya ada beberapa praktik yang baik yang bisa diambil dari pembelajaran jarak jauh ini. Jadi yang pertama, peserta didik ini lebih fokus belajar, sebab di rumah sendiri tanpa adanya gangguan diri yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, tidak mudah kelelahan, sebab tanpa mengeluarkan tenaga untuk perjalanan dari rumah ke tempat belajar. Yang ketiga, lebih hemat biaya karena tidak mengeluarkan ongkos untuk transport, ya, jajan, print, dan fotokopi. Yang keempat, merdeka menentukan waktu belajar. Nah, ini kecuali pada jadwal yang sudah ditentukan. Belajar tentu saja lebih rileks, bisa sambil makan, rebahan, dengar musik, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana dengan pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri melalui pendidikan jarak jauh? Saudara, seorang guru atau dosen ini dapat melaksanakan pendidikan karakter melalui pembelajaran jarak jauh. Walaupun memang diakui bahwa studi tentang karakter dan pengembangannya ini tentu saja belum banyak dilakukan oleh institusi-institusi PJJ di dunia, ya, termasuk institusi PJJ di Indonesia. Nah, tetapi baru mulai periode 2000-an sudah mendapatkan perhatian yang intensif serta telah menjadi komitmen dan kepedulian dari para pakar dan institusi uh, perguruan tinggi jarak jauh dan prospek untuk ditingkatkan di masa depan. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam konteks PJJ ini, pengembangan karakter umumnya tentu saja direfleksikan dan terintegrasi di dalam desain dan medium PJJ, ya, cetak dan non cetak yang digunakan dan dikembangkan oleh tutor, guru, dosen, pengembang, peneliti dalam berbagai ikhtiar PJJ. Lalu pengembangan karakter melalui berbagai desain, pendekatan, dan medium pembelajaran jarak jauh merupakan karakteristik utama atau ciri khas dalam konteks PJJ itu sendiri. Nah, karakter dapat dimaknai sebetulnya sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik yang secara koheren sebetulnya memancarkan sebagai hasil dari olah pikir tadi, olah hati, olah rasa, olahraga, dan juga olah rasa dan karsa. Nah, tentu saja saudara, tipe-tipe karakter yang dapat dikembangkan dalam konteks PJJ ini, itu menurut Johnson, dia mengklasifikasikan tipe-tipe karakter dan pengembangan dalam konteks PJJ sebetulnya menjadi 4 karakter utama, yaitu pertama karakter kinerja, kedua karakter moral, ketiga karakter relasional, dan keempat karakter spiritual. Jadi ada 4 karakter ini, ada performance karakter, moral karakter, relational karakter, spiritual karakter. Nah,
karakter kinerja itu sebetulnya merupakan disposisi kognitif, emosional, dan perilaku personal ya untuk mencapai keunggulan diri dalam lingkungan kinerja sekolah, perguruan tinggi, ekstrakurikuler, dan pekerjaan. Kemandirian itu sebetulnya merupakan kualitas terpenting di dalam karakter kinerja ini. Karakter kemandirian ini dibangun atas dasar nilai kemauan seperti kemandirian, kesiapan diri, ketekunan, kerajinan, dan disiplin diri. Dan ini berorientasi pada ketuntasan, kemauan untuk bekerja keras dan terbaik mengembangkan bakat serta bercita-cita tinggi ya. Kemudian ada karakter moral. Tadi karakter moral ini adalah disposisi personal untuk melaksanakan fungsi etis, berperilaku secara etis, arif dalam situasi tertentu didasarkan pada nilai-nilai dan etika seperti kebijakan, keadilan, kepedulian, penghargaan, kejujuran, hasrat, ataupun keinginan moral ya, keberbedaan moral dan juga tanggung jawab moral. Nah, ini karakter moral ini saudara perlu dikuasai oleh siswa kita, oleh mahasiswa kita. Lalu karakter relasional ini juga sangat penting karena karakter relasional ini adalah karakter yang diperlukan dan hubungan interpersonal ya, membangun kesadaran sosial atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, inilah jadi memang mahasiswa harus memiliki integritas yang tinggi ya, kemudian rasa hormat, perilaku yang etis dan lain sebagainya. Kemudian karakter keagamaan. Nah, karakter keagamaan ini adalah pemikiran, sikap, kecenderungan, dan atau perilaku yang mengacu dan didasarkan pada jiwa, semangat, dan kesadaran spiritualitas keagamaan. Karena karakter spiritual ini sebetulnya meliputi kualitas dalam hati kita, keimanan, harapan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pada saudara bahwa sebetulnya untuk merespon era revolusi industri 4.0 ini, kita perlu berinovasi, mengubah cara pembelajaran sama ini, yaitu dengan cara baru ya, melalui pembelajaran jarak jauh tanpa meninggalkan pendidikan karakter di dalamnya. Kemudian pembelajaran jarak jauh di zaman milenial ini, saudara, saat ini sebetulnya merupakan suatu keniscayaan ya yang harus kita jalankan. Lalu para guru, dosen sebaiknya mengemas materi perkuliahan secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh ya dengan baik dan menyenangkan serta mampu memberikan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik dan mengintegrasikannya dalam RPP ataupun RPS. Ya, baik saya kira sekian. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.